Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aziz dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Rombel 3 akan mempresentasikan materi mengenai tim. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Nafia Insyira, lalu ada Dea Miranda, kemudian ada Betalia Kris Cahyani, kemudian ada Tisha Damaat Maja, kemudian ada Hanafi Kusuma Yuda, kemudian ada Nikita Galuh Nirmala, kemudian ada Syifa Salsabila, dan yang terakhir ada Sigrata. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, jadi sebelum kami masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan sub-sub apa saja yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Nah, yang pertama, kami akan menyampaikan mengenai pengertian tim. Dan yang kedua, kami akan menyampaikan tentang perbedaan grup dengan tim. Yang ketiga, ada tipe-tipe tim. Yang keempat, penyampaian etika dan kepemimpinan. Yang kelima, bagaimana tim berkembang. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang penyebab tim yang tidak berkembang. Next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian tim. Kami mengutip dari beberapa tokoh. Menurut Devine, Clayton, Phillips, Dunfern, dan Mandler, kerjasama adalah tim kerja adalah kumpulan dari 3 atau lebih individu yang berinteraksi secara intensif untuk menyediakan produk, rencana, keputusan, atau layanan. Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu menurut Tanner dan Detero pada 1992. Nah, jadi tim ini memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi semakin tim ini memiliki rasa tanggung jawab dan kompeten yang besar, maka tujuan dari organisasi tersebut bisa dapat tercapai. Next. Baik, kemudian dalam membuat sebuah tim ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Ini dikutip dari Donnellan tahun 1996, yaitu yang pertama identifikasi. Yang dimaksud adalah sejauh mana anggota kelompok mengidentifikasi dengan tim daripada dengan kelompok lain. Kemudian yang kedua ada saling ketergantungan. Jadi dalam sebuah tim, anggota membutuhkan dan menginginkan bantuan, keahlian, dan pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi daya. Dalam sebuah tim, anggota mencoba mengurangi diferensiasi kekuatan dengan memperlakukan orang lain secara setara dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan. Next. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memperhatikan jarak sosial. Dalam sebuah tim, anggota mencoba mengurangi jarak sosial dengan cara bersikap santai, menggunakan nama panggilan, dan mengekspresikan rasa suka, empati, dan pandangan umum. Kemudian, kita juga memperhatikan yang kelima, manajemen konflik. Jadi, setiap anggota tim menganggap konflik dengan berkolaborasi melakukan upaya untuk berkompromi dan menggunakan nada yang tidak mengancam. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu negosiasi. Jadi dalam tim, anggota bernegosiasi dengan gaya saling memenangkan, di mana tujuannya adalah agar setiap anggota menjadi yang terdepan. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara kelompok kerja atau grup dengan sebuah tim. Grup dan tim sendiri merupakan sebuah hal yang berbeda, yang mana perbedaannya bisa dilihat di tabel di bawah berikut ini. Yang pertama, grup memiliki pemimpin yang kuat dan fokus dengan jelas, sedangkan sebuah tim telah berbagi kepemimpinan peran. Selanjutnya, grup mempunyai akuntabilitas individu, sedangkan tim memiliki individu dan timbal balik akuntabilitas. Lalu dalam hal tujuan, grup dan tim memiliki sebuah perbedaan. Di dalam grup, tujuan kelompok bekerja sama dengan tujuan organisasi, dan ini berbeda dengan tujuan tim yang memiliki spesifik tujuan tertentu. Lalu perbedaan berikutnya ketika grup melaksanakan rapat, mereka menjalankan rapat yang efisien. Hal ini berbeda dengan tim yang mendorong pertemuan secara terbuka dan aktif untuk memecahkan sebuah masalah. Selanjutnya, grup mengukur efektivitas secara tidak langsung.
sedangkan tim mengukur kinerja secara langsung dengan menilai secara kolektif produk kerja. Lalu yang terakhir, grup dan tim memiliki cara kerja yang berbeda. Cara kerja grup yaitu membahas, memutuskan, dan mendelegasikan, sedangkan tim dengan cara berdiskusi dan memutuskan dan melakukan pekerjaan nyata. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tipe tim. Menurut Cohen dan Bailey tahun 1997, mereka itu membaginya menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu tim kerja. Nah, menurut Kirkman dan Sapiro tahun 2001, tim kerja terdiri dari kelompok karyawan yang mengatur diri mereka sendiri, menugaskan pekerjaan, merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan, membuat keputusan terkait pekerjaan, dan menyelesaikan masalah terkait pekerjaan. Nah, tim kerja ini yang melakukan hal-hal seperti memproduksi, menjual, ataupun menyediakan layanan. Lalu yang kedua ada tim paralel. Menurut Keller 2001, tim paralel juga disebut sebagai tim lintas fungsi, terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen atau fungsi dalam suatu organisasi. Nah, tim paralel ini beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dan biasanya itu hanya sementara waktu. Lalu yang ketiga ada tim proyek. Nah, tim proyek sendiri dibentuk untuk menghasilkan output sekali pakai, seperti membuat produk baru, memasang sistem perangkat lunak baru, ataupun mempekerjakan karyawan baru. Nah, tim ini itu bekerja pada proyek-proyek jangka panjang, tetapi akan dibubarkan segera setelah pekerjaannya itu selesai. Lalu yang terakhir ada tim manajemen. Nah, tim manajemen ini mengkoordinasikan, mengelola, memberi saran, dan mengarahkan karyawan dan tim. Nah, tim ini tuh yang akan mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada sub-sub unit yang ada di bawahnya. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya ada etika dan kepemimpinan, yang dimana seorang pemimpin itu harus menggunakan keterampilan yang berbeda dalam situasi dan tindakan yang berbeda-beda dengan pengikutnya. Penting baginya untuk dapat memahami kebutuhan situasi, pengikut atau keduanya, dan berperilaku sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ketika karyawan percaya para pemimpin mereka, karyawan berkinerja akan lebih baik, lebih puas dengan pekerjaan mereka, lebih berkomitmen pada organisasi. Lebih kecil kemungkinannya untuk berhenti, dan lebih mungkin untuk berhenti terlibat dalam perilaku berorganisasi. Yang selanjutnya, seseorang pemimpin adalah seorang yang dihormati dan ingin diikuti. Hal itu yang mampu membuat orang lain mencapai tujuan sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang lain serta kehidupan profesional dan pribadi. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sebuah tim itu berkembang. Jadi tim berkembang melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap forming. Dalam tahap pembentukan ini, anggota tim saling mengenal dan memutuskan peran apa yang akan dimainkan setiap anggota. Selama bagian awal tahap ini, anggota tim menunjukkan perilaku terbaik mereka ketika mereka mencoba untuk membuat kesan yang baik dan berusaha untuk bergaul dengan anggota tim lainnya. Lalu tahap kedua adalah tahap storming. Pada tahap ini perilaku baik menghilang. Pada tingkat individu, anggota tim sering menjadi frustasi dengan peran mereka. Mereka menunjukkan tekanan dalam menyeimbangkan tugas mereka sebelumnya dengan tanggung jawab mereka di tim baru. Jadi dan mereka juga mempertanyakan apakah mereka itu memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap pembentukan. Lalu yang ketiga adalah tahap norming. Selama tahap norming, tim bekerja untuk meredakan ketegangan dari tahap sebelumnya. Jadi anggota tim mulai mengenali realitas tim dengan menerima ketua tim dan bekerja langsung dengan anggota tim lainnya untuk memecahkan kesulitan. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap performing. Pada tahap ini, tim mulai mencapai tujuannya. Anggota kelompok membuat saran inovatif, menantang satu sama lain tanpa tanggapan defensif, dan berpartisipasi di tingkat tinggi. Oke, next. Yang terakhir ada alasan tim tidak berkembang. Yang pertama ada tidak adanya struktur kepemimpinan yang jelas. Pemimpin atau leader dalam organisasi atau perusahaan berfungsi untuk menjaga performa tim tetap stabil. Bila tidak ada struktur kepemimpinan yang jelas, maka tim akan mudah hancur. 2.
Tidak ada langkah pertama dalam tim. Beda karakter anggota tim, maka beda pula cara kerjanya. Terlepas dari seluruh jenis karakter manusia yang ada, seringkali tantangan utama para leader adalah membuat timnya mau untuk bergerak dan memulai langkah. Jadi, leader berperan penting untuk memutuskan langkah dari pertama tim. 3. Tim tidak konsisten. Ini adalah salah satu sumber masalah yang dapat berdampak pada area-area lain, termasuk produktivitas tim. Menjadwalkan dan menepati jadwal pertemuan adalah hal yang penting dalam sebuah tim. 4. Menjadi pribadi di bawah garis. Beberapa orang hanya puas menjadi biasa saja atau standar, cukup memenuhi tugas harian atau hal lainnya. Namun, bagaimana menumbuhkan setiap pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu melihat kesempatan untuk menjadi pribadi yang berdampak pada lingkungan sekitarnya adalah tantangan bagi sebuah tim. 5. Ada to be versus to do. Masalah mendasar dari membangun tim adalah bagaimana para profesional dan leader memiliki mindset sebagai seorang yang mampu melihat tim sebagai aset dan mengembangkan mereka, para anggota tim di bawahnya, untuk menjadi dan melakukan sesuatu. Baik, ini adalah referensi dari materi yang kami ambil dalam presentasi tim. Itu tadi pemaparan mengenai materi tim dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.